Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Rahayu sebagai praktikan Sistem Informasi Geografis dari kelas A Aquacultur. Nah, pada hari ini kita sudah sampai di penghujung uh, penugasan yang mana ini sudah memasuki modul 5 tentang spline, reclassify, dan juga weighted overlay. Jadi pada hari ini yang teman-teman butuhkan itu datanya sebenarnya mirip sama kayak data modul 2. Itu ada ROI, kualitas air, dan juga wilayah administrasi. Nah, kita kalau misal teman-teman udah nyiapin datanya semua yang seperti di layers kiri ini, teman-teman langsung aja bisa ke bagian search, kemudian bisa diketik spline. Search. Nah, teman-teman klik yang Spline Spatial Analysis. Nah, di sini untuk bagian inputnya, kalian yang kualitas air Horiba. Terus untuk Z value file-nya ini tentang parameter kualitas air. Di sini aku mau mulai dari pH dulu. Dari pH, kemudian untuk number of points-nya ini diganti jadi 40. Nah, sebelum itu kita ke environments dulu. Kita ke processing extent, kemudian untuk ini kita ganti ke sum as layer ROI. Untuk scroll ke bawah cari raster analysis, di bagian masknya ini diganti jadi ROI. Kemudian klik OK dan kita klik OK. Loading. Nah, ini udah muncul. Nah, kalian nggak perlu khawatir kalau misal di sini ini muncul tanda warning di spine-nya, tapi kalau misal data kalian udah muncul kayak gini, itu aman. Nah, sebelum lanjut, di sini aku mau ganti dulu namanya, jadi spline pH. Nah, kalian lakuin hal yang sama ke setiap parameter. Ke setiap masing-masing parameter. Ini kan tadi aku udah pH, sekarang aku mau bikin lagi buat suhu. Apa salinitas dulu ya? Kayak salinitas dulu deh. Sama caranya. Ini tinggal kita ganti ke salinitas. Kemudian number of point-nya jangan lupa diganti. 40 ke environments. Processing extent. Ke extendnya ini sum as layer ROI, kemudian di raster analisisnya ke masnya ini tadi ROI, kemudian kita klik OK dan OK. Loading ya teman-teman. Nah, udah muncul. Ini kalian ganti dulu namanya, spline underscore salinitas. Nah, sekarang aku mau buat untuk suhu sama step-stepnya sama, kualitas air, kemudian ininya suhu, jangan lupa diganti, dan environments-nya jangan lupa, karena kalau misal kalian nggak ngelakuin di environments-nya itu nanti kayak bentuknya nggak sesuai gitu loh. Sum as layer ROI, kemudian ke raster analis, masnya ROI. Oke. Nah, ini kita ganti jadi suhu. Nah, yang terakhir adalah DO. Sama ya teman-teman caranya. Spatial analysis, input file kualitas air Horiba. Nah, untuk di bagian DO di sini kalian pilihnya yang DO underscore fix. Kemudian diganti nomornya, environments, processing extent, sum as layer ROI, kemudian raster analysis,
bagian mask ROI, klik OK, dan klik OK. Nah, ganti lagi namanya spline du underscore fix. Oke, nah teman-teman, untuk bagian tools pada bagian spline sudah seperti sini, sudah sampai di sini. Sekarang aku mau lanjut untuk tools berikutnya, yaitu reclassify. Oke teman-teman, tadi kita sudah membuat tools pada spline, yang mana tadi kita sudah membuat spline pH, spline salinitas, suhu, dan juga DO. Nah, untuk tools berikutnya, di sini aku mau share ke kalian untuk membuat tools reclassify. Nah, di search ini kita ketik aja reclassify. Nah, teman-teman sama, pilih yang reclassify special analysis. Nah, untuk di bagian input raster, di sini kalian pilih dulu, hanya ada spline, di sini kalian pilih mau yang mana. Di sini aku masukin yang pH. Terus reclass value-nya itu tetap value. Nah, untuk itu kita ke classify. Ke bagian classify. Nah, kelas ini kan masih 9 ya. Ini kita ganti jadi 3. Nah, kita ganti jadi 3. Nah, kemudian kalau udah, kalian ke break values untuk nilai pH itu dari 7,5, 8,5, dan juga 9,5. Sini aku ganti dulu. 7,5, 8,5. Nah, untuk di bagian bawah ini dibiarin aja ngikut dari si break values akhirnya. Kemudian kita klik OK. Dan kita klik OK. Oke, udah muncul. Nah, kita mau ubah warnanya dulu, teman-teman, ke reclass. Ini aku ganti dulu deh namanya. Reclass underscore pH. Ini aku ke properties. Kemudian kita ke simbologi kelas, ke bagian kelas. Nah, untuk pH itu warnanya dari merah ke biru. Ini ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, jadi yang mana untuk bagian merah itu dia tidak sesuai, untuk bagian hijau itu dia adalah daerah yang sesuai, dan untuk yang warna biru itu dia daerah yang sangat sesuai. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk parameter selanjutnya. Input raster tadi udah pH, sekarang aku mau ke salinitas. Kelasnya jangan lupa diganti jadi 3. Nah, untuk break value, untuk salinitas ini, nilainya itu dari 13,5, 13,5, kemudian 27. Nah, seperti biasa, untuk di bagian bawahnya. Nah, kemudian ini kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, ini untuk salinitas jangan lupa diganti ya teman-teman. Nama-namanya sama ya. Ini kita ubah dulu warnanya. Klik kanan, properties. Nah, untuk salinitas itu warnanya dari coklat ke hijau. Ini ya.
coklat ke hijau ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama. Tadi salinitas udah, sekarang aku mau ke pH salinitas suhu. Suhu, classify, kita ganti jadi 3. Oke. Nah, untuk break value-nya, untuk suhu itu dari 28, kemudian 30, kemudian 32. Oh, sorry. Kita ulang ya, teman-teman. 3 dari 28, 30. Nah, buat yang di bagian bawah biar ngikut gitu aja. Kita klik OK. Oke, kemudian OK. Oke, kita ganti lagi warnanya, tapi jangan lupa ganti namanya dulu. Oke, kita ganti warna dulu. Dari suhu itu dia dari warna biru ke merah. Kita cari ya teman-teman, biru ke merah. Sebentar. Nih. Ya nggak sih? Aku takut salah, warnanya banyak banget. Bukan deh. Biru ke merah. Tapi itu udah oke. Oke, kita klik oke. Oke. Kemudian ini kita ganti suhu. Dan yang terakhir kita akan membuat salinitas. Nah, salinitas. Sorry, DO. Classify 3. Kemudian untuk DO itu break values-nya kita ubah jadi 9,5. Nah, oke. Oke. Untuk DO itu warnanya hijau ke biru. Kita ganti dulu. Properties. Hijau ke biru. Oke. Kita klik oke. Nah, kita ganti dulu ini. Sorry. Kita ganti jadi DO fix. Oke. Nah, teman-teman, ini merupakan dari tools reclassify, yang mana tadi sama ya, kita sudah membuat pH, salinitas, suhu, dan juga DO. Nah, teman-teman, sekarang aku akan memperlihatkan untuk tools yang terakhir, yaitu adalah weighted overlay. Itu kalian search aja, weighted overlay. Nah, sama kalian pilih yang weighted overlay spatial analysis. Nah, ini kalian klik tanda plus di sini, add raster now. Untuk inputnya, di sini aku pakai yang reclass pH. Kemudian input value-nya dibiarin aja. Kita klik OK. Nah, untuk persen influence-nya ini, ini kan tadinya 100. Terus kita ubah jadi 25. 25%
Oke. Kemudian kita klik lagi untuk salinitas, klik OK. Sama, ini kita ganti jadi 25. Tanda plus lagi, inputnya sama, suhu, klik OK. Kita ganti jadi 25. Kemudian yang terakhir adalah kita ganti jadi 25 juga. Nah, untuk evaluation scale-nya itu 1 to 9 by 1 itu dibiarin aja. Kemudian kita klik OK. Loading teman-teman, kita tunggu. Oke, ini udah. Sekarang kita klik kanan ke bagian properties. Kemudian kita ke bagian unique value. Nah, terus ke classified. Classify. Ke classify kelas 2 ini diganti warnanya jadi merah ke hijau. Aku tuh bingung kalau warna banyak kayak gini, merah ke hijau. Oke. Nah, untuk di labelnya jangan lupa diganti namanya. Ini merah itu tidak sesuai, hijau itu sesuai. Kemudian kita apply, kemudian klik OK. Nah, oke teman-teman, dari weighted overlay ini berdasarkan pembobotan itu semuanya itu digabungin, jadi kualitas airnya itu di rata-rata semua. Nah teman-teman, jadi ini merupakan tools dari weighted overlay yang aku perlihatkan ke kalian. Jadi mungkin penugasan pada modul 5 aku akhiri cukup sekian. Tapi untuk di penugasan pada laporan itu tetap dibuat layouting terlebih dahulu. Jadi layoutingnya sama seperti pada video aku modul 4. Jadi kalian bisa nonton di situ dan itu bisa di layouting sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga untuk kakak asisten yang sudah mendampingi dari modul 1 sampai modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini merupakan hasil data yang sudah aku layouting tadi. Ini mungkin emang hasilnya kurang simetris dan kurang rapi juga. Cuma ini merupakan gambaran hasil layouting yang tadi kita sudah buat, data-data dari spline, reclassify, dan juga weighted overlay. Yang mana kalian di sini bisa tambahkan judul, logo, nama, kemudian ada tools-toolsnya juga, dan ada keterangan yang mana yang merah itu tidak sesuai dan yang hijau itu sesuai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penugasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.